Bung Jayadi Hanan, boleh pilih nomor berapa? Ini nggak ada hubungannya sama Pilpres kan? Oh, nggak ada. Karena peserta Pilpres ada 9 kan? Saya nomor 2. Nomor 2, oke. Kita buka debat. Oke, debat. Besok ini kan udah jelang debat ya. Yang pertama, sudah melakukan pre-survei awal siapa nanti mungkin yang akan lebih diunggulkan dalam debat besok mungkin? Ya kalau saya begini, secara prinsip survei itu bukan hasil resmi dari keputusan KPU. Soal siapa yang definitif dimenangkan dalam pertarungan Pilpres. Jadi survei ini hanya alat bantu, siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan kemungkinan dia akan leading dalam pertarungan. Kayak itu aja. Banyak orang yang menghakimi seakan-akan survei ini bisa memenangkan segala-galanya. Nggak begitu. Kalau survei bisa memenangkan Pilpres, bubarkan partai, bubarkan tim sukses, bubarkan tim pemenangan, bubarkan relawan. Pakai aja pakai aja konsultan atau lembaga survei menang. Peta politik debat ke depan seperti apa, Mas Adi? Ini bantuan survei ini. Kenapa misalnya bagi kita yang kuliah dan belajar tentang ilmu survei, selalu mengatakan bahwa survei itu adalah seperangkat ilmu, saintifik dan ilmiah. Dulu kalau kita bicara tentang politik, yang didengarkan itu hanya ketua umum partai kok. Darah biru dan dia ningrat. Rakyat biasa itu nggak pernah didengarkan. Survei adalah ilmu politik yang kemudian memuliakan rakyat biasa yang selama ini tidak pernah dibicarakan menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan secara umum, pemilu pasca reformasi, terutama 2004 sampai sekarang, baik Pilpres dan Pilkada, adalah mereka yang memang terkonfirmasi secara survei dan kuat. Oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan debat, ingat, di survei juga membuktikan yang nonton debat di kita di Pilpres 2019 yang lalu, cuma 30%. 70-nya nggak nonton. Anda setuju? Baik. Oh ya, Bung, silakan. Saya pikir ini Soal debatable ya, secara filosofis, secara ideal demikian. Tetapi adalah fakta di lapangan empirikal ketika survei menunjukkan salah satu kandidat mendapat nilai ketika katakanlah habis debat gitu ya. Skor nilai pasangan A, pasangan B, pasangan C begitu ya. Ini akan menjadi perbincangan di ruang publik. Mereka yang swing voter atau undecided voter bisa tergiring loh. Karena memang melihat bahwa publik menilai bahwa sosok ini lebih memberikan respon. Dia artinya bahwa saya mengatakan bahwa survei juga mempunyai pengaruh kepada tingkat elektabilitas. Kecuali memang kepada tingkat pendidikan seperti kita boleh jadi tidak tergiring. Pak Emrus. Ya, Pertama gini, Ya. yang ditemukan oleh lembaga survei, misalkan survei itu kan data. Betul. Lagi-lagi kembali ke pernyataan. Betul. Data. Nah, data itu mau diapakan? Betul. Ya kan? Nah, yang mengapakan data itu kan itu data sudah milik publik. Yang mengapakan data bisa siapa aja. Nah, itu tergantung kan kepandaian masing-masing pihak kandidat kan gitu. Data itu kan menunjukkan juga skor kan? Tidak. Nah, itu yang kedua yang Artinya, akan saya katakan. Itu yang kedua. Memang ada hipotesis yang mengatakan kalau kita mengumumkan hasil survei, betul, maka pihak yang menang di survei itu, betul, ya, itu akan mempengaruhi orang. Ya, itu maksud saya. Ya, itu hipotesis, Pak. Ya. Itu namanya bandwagon. Jadi ada hipotesis yang mengatakan bahwa kalau si A dinyatakan nomor 1, maka masyarakat akan ikut situ. Itu namanya bandwagon effect. Betul. Ya. Tapi ada yang lain, efek yang lain yang namanya underdog effect. Underdog effect, bahwa orang cenderung simpati kepada yang cenderung kalah. Kalau dua itu yang terjadi, maka cancel out. Pengaruhnya menjadi tidak ada. Menjadi netral. Menjadi netral. Tapi begini, ratusan ribuan analisis terhadap dua hipotesis ini sudah dilakukan di Eropa, di Australia, di Amerika segala macam. Hasilnya tidak konklusif, Pak. Kesimpulannya artinya tetap kontradiktif kan? Kesimpulannya survei itu tidak bisa mempengaruhi, pengumuman hasil survei itu tidak bisa mempengaruhi pilihan orang. Tidak bisa. Dia hanya memotret. Ya, bukan itu poinnya. Oke, sedikit sebelum ke Bang Refli, Kang Maman dulu. Oke, saya tertarik dengan kata kriminal tadi, Bang Jayadi. Bahwa ada survei yang kriminal gitu kan. Ya, betul. Kalau produk kriminal itu digunakan dalam debat, apa konsekuensinya? Konkretnya produk kriminal dalam debat. Hasil surveinya kriminal kata Bang Jayadi. Hasil surveinya. Tadi saya yang menyinggung bahwa itu kriminal, bukan berarti ada lembaga survei yang kriminal. Tapi kalau opini yang dibangun adalah lembaga survei merekayasa hasil, termasuk dia menggiring opini, maka itu kriminal, bukan lembaga survei namanya. Ya, itu dia. Kalau hasil itu digunakan di debat, konsekuensinya apa? Ya pertama kan etik. Pertama etik, yang kedua mengapa si kandidat itu menggunakannya? Bisa dikenakan sanksi juga?
Tidak tahu hukum kita bagaimana, kan begitu. Yang pasti ada sanksi etik kalau untuk lembaga survei. Di lembaga surveinya, Bang ada Jaya. sanksi etik. Saya tambahkan terkait dengan Pilpres, kalau ada yang merasa keberatan dan dirugikan terkait dengan hasil survei tertentu, datang ke KPU, ajukan keberatan. Nanti lembaga surveinya akan diadili oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh KPU. Itu jelas, semua metodologinya, soal resource-nya, apapun itu bisa dikontrol. Ada jalur itu kan? Ada jalur itu, cuman problemnya publik kita yang merasa rasional, kelas menengah ke atas, yang selalu mencibir survei, nggak mau melakukan itu. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu, kita itu rapat tuh kemarin, ada lembaga survei yang menangkan Anies, ada lembaga survei yang menangkan Prabowo, ada yang mau menangkan Ganjar, dikumpulkan semuanya. Dan di situ transparan siapa yang miring-miring. Ada yang miring-miring metodologinya, ada yang miring-miring tentang samplingnya, miring-miring tentang populasinya. Itu jelas dan clear. Hasilnya kelihatan siapa yang sebenarnya lebih mendekati kebenaran terkait dengan fakta itu. Tapi ingat, kebenaran ini tidak bisa dijudgementasi sebagai hasil pemilu dan menang secara mutlak. Ini yang bukan ada di soal Instagram, menang-menangan. ini yang ada di Instagram kemarin ya. Iya. Satu memenangkan Prabowo Subianto, satu memenangkan Amin ya. Ya, termasuk juga ada yang memenangkan Anies kalau nggak keliru. Nah, jadi ini dihadirkan menarik, Bang. semuanya ramai metodologinya ini menarik kemudian akan sebenarnya kelihatan untuk kita siapa. diskusikan. Singkat. Iya, Sebelum karena ke box ini kan lainnya. pendekatan kuantitatif, objektif, saintifik. Harusnya hasilnya sama. Begitu ada miring-miring, berarti dia punya agenda politik tertentu. Karena publik kita melihat bahwa selain survei, lain hasilnya memenangkan salah satu kandidat. Bukankah itu suatu katakanlah yang dilakukan oleh para surveyor yang miring-miring itu adalah untuk saya tujuan tambahkan sedikit. Apakah miring-miring itu elektoral. sudah pasti ada agenda Saya atau tambahkan karena sedikit. salah metodologi? Itu yang juga perlu Ya, dipertanyakan. jadi begini, Bung Refli, silakan. kita itu bicara sebuah profesi kegiatan yang seolah-olah sama, homogen. Dalam dunia hukum misalnya ada lawyer white, ada lawyer black. Iya. Dalam survei juga begitu. Jadi kami itu tidak menuduh bapak-bapak di sini itu melakukan penyesatan. Yang kita persoalkan itu adalah ada survei yang memang kadang-kadang memang terafiliasi dengan tim pemenangan tertentu. Ada survei yang secara konsisten memenangkan si X. Wow, itu dari setahun 2 tahun yang lalu. Survei tidak begitu dong, harus ada pengetahuan. Iya, sama, profesi hukum juga begitu. Tapi yang ingin kita katakan adalah survei itu tidak seperti bapak-bapak semua. Banyak di luar sana yang pintar sekali dia menyajikan hasil survei saja, itu udah kelihatan. Ya, so what is the Jadi, point? the point is, maksud saya adalah bahwa survei itu ya begitulah. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada yang begitu. miring. Jadi jangan kemudian ketika kita bicara yang nggak benarnya, bapak-bapak tersinggung. Oh tidak, Enggak. saya cuma bilang itu Saya, tidak boleh I begitu. know bahwa Jayadi Hanan profesional, Adi Prayitno profesional. Iya. Adik-adik. Kemudian Deddy Kurniasa profesional. Walaupun dalam profesionalisme itu saya tanya, kok agak beda dia sama Jayadi Hanan dalam hal survei? Jauh sekali bedanya. Nah, begini. Nah, that's the point. Kan ada juga poinnya kan. Begini, Sedikit saja, misalnya tadi kalau Bung bicara Jayadi. perbedaan hasil survei, Iya. kita bisa mempersoalkan perbedaan hasil survei kalau dia berada dalam misalnya kerangka waktu yang dekat. Misalnya survei hanya dalam minggu yang sama. Harusnya ya. sama hasilnya. Ya, dengan metodologi yang sama, Iya, betul, ya, betul. sebagainya, harusnya itu mirip hasilnya. Iya, Kalaupun ada perbedaan, dia harus berada dalam rentang Margin, kesalahan yang margin of error. disepakati, Iya, yang secara ilmiah itu boleh. Atau survei itu dilakukan dalam situasi yang berbeda, walaupun waktunya dekat. Betul. Misalnya pra pemilu dengan pra kampanye dengan ketika kampanye itu bisa berbeda. Betul. Terima kasih untuk box kali ini. Kita akan lanjutkan. Silakan, Bung Adi. Nomor berapa? 1. Wah, luar biasa. Oh, 1. Pilih nomor 4. Nah, kita buka nomor 4 jadinya. Oh, ada lagi. Oke. Kita buka nomor 4. Nomor 4. Kita buka nomor 4. 2024 ya. Oke, masih lanjut 2024. Silakan Shirley. Kenapa lembaga survei ini baru terlihat sangat aktif begitu? Itu menjelang-jelang tahun politik. Banyak lembaga survei yang terus-menerus melakukan survei. Ada peristiwa politik atau tidak. Oke, kalau Mas Dedi, silakan, Mas Dedi. Ya, yang dipublikasikan karena memang kebutuhan yang dipublikasikan itu urusannya adalah politik. Maka kemudian publik hanya bisa menyaksikan ketika tahun politik barulah kemudian ramai.
Bagi saya, Bang Jayadi, Bung Deddy, ini kan hidup dan matinya memang dipertaruhkan sebagai peneliti. Kita itu nggak mungkin main-main dengan sesuatu yang kita pertaruhkan hidup dan mati hanya untuk bohong-bohong. Sekali kita bohong, kredibilitas seseorang, kita semua, lembaga kita akan tamat dan wassalam. Oleh karena itu bagi saya, itu tadi, survei ini hanya alat bantu, mau dipakai, alhamdulillah, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Ini juga tidak ada berkaitan dengan surga dan neraka juga. Oke, gitu. terima kasih. Saya sering mendengar rumor bahwa lembaga survei tertentu yang hebat dibayar 100 miliar untuk menjalankan seri survei, ya mungkin selama durasi tertentu. Karena banyak yang ngomong, bahkan yang ngomong ini wakil ketua umum partai politik, orang politik dan lain sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.